Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bagus Aprilia, NIM saya 1872050048 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa, RM MPDE. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian dan lingkungan. Berikut PPT yang saya akan bacakan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikan serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan mensukseskan kebutuhan masyarakat. Maksudnya ada pengertian perusahaan menurut para ahli. Kansil 2001. Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mutri Sumardi 1987. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Dan di sini ada Swastosontaju 1993. Perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkondisikan sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara mengumpulkan. Selanjutnya di sini ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah nilai tambah yang dapat menarik perhatian dan minat membeli dan dari konsumen. Keunggulan kompetitif juga merupakan sekumpulan fitur unik dari perusahaan produknya yang dianggap oleh audiens sebagai suatu hal yang disinergikan. Aspek bisnis ini merupakan salah satu alasan terbesar di balik brand produksi dan mengapa pelanggan biasa lebih memiliki satu produk dari yang lain. Ini ada jenis-jenis keunggulan seperti kompetitif. Satu ada sentris, dua ada analisis, tiga fokus, empat defensi, lima pertumbuhan, enam inovasi. Selanjutnya di sini ada sumber daya informasi. Informasi merupakan salah satu sumber utama dari perusahaan dan ia dapat dikelola seperti halnya sumber lain. IRM, Informasi Recruitment Management, merupakan metode siklus hidup yang digunakan untuk menciptakan sistem yang menghasilkan informasi yang berkualitas. IRM adalah konsep manajemen sumber informasi yang mengenal informasi sebagai sumber organisasi utama yang harus dikelola dengan tingkat kepentingan yang sama seperti sumber organisasi dominan lain, orang, keuangan, peralatan, dan manajemen. Jenis-jenis keunggulan strategis itu sama kayak tadi. Selanjutnya, di sini ada pengelolaan sumber daya informasi. Di banyak perusahaan, komited eksklusif bertanggung jawab atas perencanaan bisnis strategi mengenai masalah yang bernilai strategis. Komite ini dapat mendapatkan informasi sebagai standar strategi dan terlibat dalam manajemen sumber daya informasi IRM untuk mencapai keunggulan kompetitif dan dalam pasar unit khusus yang mengalami sumber daya informasi disebut dengan layanan atau jasa informasi yang dikelola untuk seorang manajemen dapat saja berstatus wakil rektor, komite kreatif, dan CEO memberikan pandangan tinggi puncak mengenai sumber daya informasi.
perusahaan. Menurut jenis dan tingkat dukungan yang akan disajikan dalam jangka panjang bisa diberikan oleh lokomotif pengarahan tim atau sekelompok di tindakan organisasi yang tingginya lebih rendah yang mewakili pemakaian perusahaan CEO, biasanya merupakan anggota komite tim dan sering berfungsi sebagai ketua. Dalam latar belakang, IRM terdiri dari 3 pengaruh utama pada CEO dan jasa informasi yang belum ada berapa tahun lalu. Pengaruh ini berkaitan dengan pemerintah atas sistem info global, program untuk mencapai produk dan jasa berkualitas dan kompetitif dan efektif. Selanjutnya, ini ada rencana strategi sumber daya informasi. Rencana strategi merupakan rencana yang paling membutuhkan perhatian karena melakukan perkiraan yang matang untuk dapat mencapai tujuan organisasi masa sekarang dan akan datang. Saat memprogramasi peer, rencana strategi untuk jasa informasi dan rencana strategi untuk perusahaan dikembangkan bersama. Perencanaan strategi tersebut juga perencanaan jangka panjang karena mendefinisikan tujuan-tujuan yang akan memberikan perusahaan posisi yang paling menguntungkan dalam lingkungan serta menentukan strategi-strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya di sini ada perencanaan strategi sumber daya informasi. Beberapa proses analisis lingkungan perusahaan dilakukan oleh perencanaan strategi. 1. Menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungannya yang dapat dipakai sebagai landasan untuk menyediakan strategi yang sedang berjalan dengan strategi potensial yang akan datang. Yang kedua, menganalisis kecenderungan faktor dan masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap perumusan strategi. Ketiga, mencoba memakai kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap lingkungan bisnis. Selanjutnya di sini ada EUC sebagai masalah strategi. NU Complexity dalam kurung EUC adalah pembangunan seluruh atau sebagai sistem mesin komputer oleh pemakaian unsur berkembang karena berbagai alasan yang meningkatkan pengetahuan tentang komputer antara jasa informasi, perangkat keras yang murah, perangkat lunak. Tingkat-tingkat kemampuan pemakaian IT dapat digolongkan sebagai pemakaian IT tingkat manual, pemakaian IT tingkat pemerintah, pemakaian IT tingkat programmer, yang program proses pendudukan fungsional. Selanjutnya, dengan strategi masalah pada tingkat ini, pemakaian mampu menggunakan bahasa dasar program manfaat dan unsur kompetitif. 1. Mengembangkan kemampuan dan tenaga tantangan. Yang kedua, mengurangi kesengajaan komunikasi. Di sini ada resiko dan unsur kompetitif. 1. Sistem yang buruk sasarannya. 2. Sistem yang buruk rencana dan dokumentasinya. Yang ketiga, ada penggunaan sumber informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integrasi data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Yang keenam, hilangnya pengendalian. Selanjutnya di sini ada konsep manajemen sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi, Information Recruitment Management atau IRM adalah aktivitas yang dijalankan oleh manajemen pada semua tingkat dalam perusahaan dengan tujuannya menginvestasikan, memperoleh dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakaian. Agar perusahaan dapat sepenuhnya mempunyai IRM, perlu adanya serangkaian kondisi tertentu, yakni 1. Kesadaran bahwa kesungguhan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul. Yang kedua, di sini ada kesadaran bahwa jasa informasi akan suatu bidang fungsional utama. Yang ketiga, ada kesadaran bahwa CEO adalah efektif puncak. Yang keempat, ada strategi untuk mendorong dan mengelola and ensure improvement. Di sini ada unsur-unsur diperlukan untuk mencapai IRM. Yang sukses adalah perusahaan berusaha
untuk menggunakan informasi yang mencapai kepentingan kompetitif. Para efektif harus menyadari bahwa pelayanan informasi sebagai area fungsional. Para efektif harus menggunakan keberadaan CEO. Para efektif harus memasukkan sumber-sumber informasi dalam mencapai strategi. Adanya perencanaan strategi formal untuk sumber-sumber informasi. Ada perencanaan strategi juga untuk mengatur pemakaian komputer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau menurut saya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.